Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa kelas perancangan struktur beton dan baja. Pada pertemuan kali ini adalah kuliah terakhir, di mana pada kuliah kali ini di minggu ke atau di kuliah ke-15 kita akan membicarakan topik mengenai rencana anggaran biaya atau RAB untuk proyek bangunan beton maupun bangunan baja. Saya sengaja menggabung eh, kelas perancangan struktur beton dan baja karena kebetulan topik RAB ini bisa diaplikasikan untuk kedua kelas tersebut secara bersamaan begitu ya, sehingga tidak perlu ada pengulangan. Nah, untuk membicarakan topik rencana anggaran biaya, maka kita akan mendiskusikan beberapa subtopik. Yang pertama adalah eh, introduksi mengenai estimasi biaya proyek, kemudian komponen biaya pada proyek konstruksi, ada apa saja, dibedakan menjadi apa saja, nanti kita diskusikan di subtopik yang kedua. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung RAB. Nah, khusus untuk tugas atau proyek perancangan yang sedang Anda kerjakan, Anda cukup mengerjakan RAB untuk komponen pekerjaan struktur saja, tanpa pekerjaan arsitektural dan pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Baik, kita mulai ke subtopik yang pertama, yaitu estimasi biaya proyek, atau ini sebagai introduksi dari materi mengenai RAB. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan RAB atau rencana anggaran biaya? Jadi di dalam RAB ini atau di dalam dokumen RAB ini akan berisi laporan perhitungan rincian biaya yang diperlukan untuk setiap sub pekerjaan. Nah, jadi suatu proyek, katakanlah gedung ya, karena kita sedang membicarakan topik mengenai perancangan gedung. Pada suatu proyek gedung, baik beton ataupun baja material yang digunakan, kita bisa membreakdown proyek tersebut menjadi komponen-komponen pekerjaan atau sub pekerjaan seperti yang disajikan pada slide ini. Sebagai contoh, kita akan memerlukan sub pekerjaan seperti persiapan lahan, kemudian pembersihan area pekerjaan, lalu ada pekerjaan galian, ada pekerjaan fondasi, lalu pekerjaan beton bertulang, pekerjaan baja, dan lain sebagainya. Itu merupakan sub pekerjaan dari suatu proyek. Ini penting dilakukan, atau kenapa breakdown pekerjaan ini penting dilakukan, karena untuk mempermudah eh, perencana maupun kontraktor di dalam melaksanakan pekerjaannya. Berkaitan dengan RAP, sub pekerjaan tersebut juga akan mempermudah kita di dalam menyusun RAP, karena kita bisa fokus ke dalam sub-sub pekerjaan yang lebih kecil. Nah, di dalam RAP tadi akan berisi laporan perhitungan rincian biaya yang diperlukan oleh sub-sub pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Nah, sehingga produk akhirnya berupa apa? Yaitu diperolehnya estimasi biaya total untuk mengerjakan atau menyelesaikan proyek tersebut. Sebagai contoh tadi, sub pekerjaan fondasi butuh biaya sekian. Sub pekerjaan beton butuh biaya sekian. Nah, dan lain sebagainya. Kalau kita totalkan, kita akan memperoleh biaya total dari proyek tersebut agar dapat diselesaikan. Kurang lebih itu yang disebut dengan rencana anggaran biaya. Nah, RAB sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis kalau kita lihat berdasarkan proses perkembangan proyek. Maksudnya adalah mulai dari proyek itu digagas atau dijadikan suatu ide hingga diserahkan ke owner oleh kontraktor. Nah, apa saja 4 jenis RAB tersebut? Yang pertama adalah RAB taksiran, di mana RAB taksiran ini dikerjakan oleh owner. Kemudian ada RAB pendahuluan, yang mana akan dikerjakan oleh konsultan perencana. RAB detail, yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh kontraktor. Dan yang terakhir adalah anggaran biaya real atau sesungguhnya, atau yang biasa disebut juga sebagai real cost. Nah, RAB taksiran ini bersifat apa ya, sangat kasar begitu. Maksudnya tidak dilakukan secara detail, dan RAB taksiran ini diperlukan di tahap awal oleh owner untuk menentukan apakah ide
atau gagasan untuk mengerjakan proyek tersebut layak atau tidak. Dan umumnya juga akan didukung pula oleh dokumen berupa studi kelayakan proyek. Kemudian yang kedua, RAP pendahuluan atau konsultan perencana. Nah, ini sudah mulai detail. Gagasan atau ide proyek yang dikeluarkan oleh owner tadi nanti akan didetailkan oleh konsultan perencana seperti saat ini, seperti yang Anda kerjakan, di mana Anda menyusun dokumen DED yang terdiri dari laporan struktur, kemudian gambar kerja atau gambar struktur, dan juga RAP. Nah, RAP yang disusun oleh konsultan perencana ini umumnya tidak bisa begitu detail karena memang keterbatasan sumber daya maupun konsultan sendiri tidak berada pada kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga umumnya konsultan perencana akan mengerjakan RAP tersebut masih belum terlalu detail. Namun produknya lebih baik dibanding lebih detail atau lebih baik dibanding RAP yang dikerjakan oleh owner tadi. Dan yang ketiga, setelah RAP pendahuluan muncul ya, misal nominalnya adalah sekian rupiah, kemudian acuan itu nanti yang akan dijadikan pada saat proses lelang. Katakanlah suatu proyek perancangan yang sedang Anda kerjakan ini bernilai 10 miliar begitu. Nah, 10 miliar ini nanti akan menjadi angka yang mungkin atau menjadi salah satu begitu ya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih kontraktor mana yang akan menang begitu. Mudahnya begini, mungkin 10M itu adalah RAP dari konsultan perencana tadi. Kalau ada kontraktor yang menawar pekerjaan tersebut dengan nilai kontraktor A 1,1 M, kontraktor B 9,5 M begitu ya. Maka tentu saja yang menang adalah kontraktor B yang menawar lebih rendah tadi. Jika kita meninjau aspek nominal penawaran sebagai penentu utama untuk memenangkan kontraktor. Lalu yang ketiga adalah RAP detail atau RAP yang dikerjakan oleh kontraktor, yang mana kontraktor akan menyusun RAP detail ini untuk mengikuti proses tender atau proses pelelangan proyek. Lalu yang keempat adalah anggaran biaya real atau real cost yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, real cost sendiri ini selisihnya dengan RAP detail tadi merupakan margin profit dari keuntungan kontraktor. Katakanlah ketika menawar kontraktor B tadi 9,5 miliar ya, dan dia menang begitu. Lalu kontraktor B berhak untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaannya, anggaran biaya real atau real cost yang dikeluarkan oleh kontraktor adalah 9 miliar, katakanlah seperti itu. Maka keuntungan yang diperoleh kontraktor adalah 500 juta. Oke. Kurang lebih ada 4 jenis RAP yang bisa kita bedakan berdasarkan pada proses perkembangan proyek. Lalu kita bahas satu persatu. RAP taksiran atau owner, mungkin tadi sudah saya singgung ya, mungkin kita bisa percepat. RAP ini diperlukan oleh owner untuk membantu dalam pengambilan keputusan apakah rencana proyek yang diusulkan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Selain itu didukung juga dengan hasil dari studi kelayakan proyek. Kemudian rencana anggaran biaya taksiran ini juga digunakan sebagai pedoman terhadap anggaran biaya yang dihitung secara teliti. Kemudian yang kedua, RAP pendahuluan yang dikerjakan oleh konsultan perencana, di mana RAP ini akan disiapkan setelah gambar rencana dan juga RKS selesai dikerjakan oleh konsultan perencana. Lalu perhitungan anggaran biaya ini lebih teliti dan detail dibanding dengan RAP taksiran dan dilakukan sesuai ketentuan dan syarat penyusunan anggaran biaya yang meliputi harga satuan pekerjaan. Jadi di dalam penyusunan RAP pendahuluan yang dikerjakan oleh konsultan perencana, konsultan berkewajiban untuk menyusun harga satuan pekerjaan, di mana harga satuan pekerjaan ini adalah nominal rupiah yang perlu dikeluarkan untuk suatu komponen pekerjaan. Dan harga satuan pekerjaan ini akan dihitung dari harga satuan material atau satuan bahan dan juga upah, sesuai dengan perhitungan dengan berbagai macam metode, seperti metode BOW, metode yang zaman dulu ya, kemudian sekarang banyak digunakan metode SNI ataupun dokumen-dokumen lainnya yang bisa diacu.
Lalu gambar bestek atau gambar rencana, gambar bestek ini istilah lama begitu ya. Gambar rencana ini merupakan gambar yang digunakan untuk proses menghitung volume pekerjaan. Jadi setiap volume pekerjaan akan didasarkan pada gambar rencana yang telah dihasilkan atau yang merupakan produk dari konsultan berencana. Kemudian yang ketiga, bestek atau RKS, rencana kerja dan syarat, di mana dokumen ini akan mengatur spesifikasi dari material maupun syarat-syarat teknis yang lain yang harus dipenuhi dalam suatu pengerjaan proyek. Lalu RAB detail oleh kontraktor. RAB ini akan disusun oleh kontraktor setelah mempelajari produk desain dari konsultan perencana seperti gambar rencana dan RKS. Lalu RAB detail sendiri akan dikerjakan dengan lebih detail lagi, lebih rinci, teliti, dan menyeluruh karena sudah mempertimbangkan segala kemungkinan seperti melihat lokasi pekerjaan di lapangan, kemudian dan juga mempertimbangkan metode konstruksi yang akan digunakan. Nah, pada tahap ini kontraktor akan menghitung secara teliti dan rinci. Lalu RAB detail kemudian dijabarkan dalam bentuk penawaran. Jadi RAB ini akan menjadi dasar bagi kontraktor untuk menawar pekerjaan. Di mana RAB detail dijabarkan dalam bentuk penawaran oleh kontraktor pada waktu lelang dan menjadi harga pasti atau fixed price bagi owner setelah salah satu kontraktor ditunjuk sebagai pemenang dan surat perjanjian kerja telah ditandatangani. Jadi seperti yang tadi saya ilustrasikan di depan, contoh RAP yang dihasilkan oleh owner dan juga oleh konsultan perencana katakanlah tidak jauh berbeda dan disepakati menggunakan 10 miliar tadi. Kemudian kontraktor menawar di harga 9,5 miliar dan kontraktor tersebutlah yang menang. Maka selanjutnya nominal proyek tersebut bukanlah yang 10 miliar tadi, tetapi sekarang mengikuti dari penawaran kontraktor yaitu 9,5 miliar. Lalu anggaran real atau real cost bagi owner nilai fixed price yang tercantum dalam kontrak adalah harga yang terakhir kecuali dalam pelaksanaan terjadi addendum atau pekerjaan tambah kurang. Tadi sudah disinggung di poin atau di slide sebelumnya. Yang menjadi kontrak adalah harga penawaran dari kontraktor. Kecuali jika terjadi pekerjaan addendum atau pekerjaan tambah kurang, maka owner perlu menambah atau juga bisa mengurangi pengeluaran dari kontrak tersebut. Lalu bagi kontraktor, nilai fixed price tersebut adalah penerimaan yang pasti atau fix, sedangkan pengeluaran yang sesungguhnya atau real cost yaitu nominal yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, nominal real cost sendiri hanya akan diketahui oleh kontraktor sendiri, dan lebih lanjut, nilai fixed price dikurangi dengan real cost itu yang menjadi laba atau keuntungan yang akan diperoleh oleh kontraktor. Oke, selanjutnya, tanpa adanya RAB, maka sangat mungkin terjadi pembengkakan biaya karena pembelian dari material bangunan yang tidak sesuai, kemudian volume pekerjaan yang tidak sesuai, upah pekerjaan yang tidak terkontrol, pengadaan peralatan yang tidak tepat, dan berbagai dampak negatif lainnya. Maka RAB ini menjadi suatu item yang penting di dalam pelaksanaan proyek. Nah, peran RAB secara umum bisa didefinisikan sebagai yang pertama, alat koordinasi. Maksudnya adalah menjadi media bagi owner maupun kontraktor dan konsultan pengawas ataupun konsultan perencana untuk berkoordinasi selama pelaksanaan proyek. Kemudian menjadi pedoman perencanaan, ini juga akan menjadi pedoman bagi owner ataupun bagi konsultan perencana nanti di dalam merencanakan suatu proyek. Jika ditetapkan di awal, misal budget maksimum adalah 10 miliar, maka kita bisa menyesuaikan item ataupun volume dari pekerjaan agar masuk dalam budget tersebut. Tapi kenyataannya kalau ternyata budget tersebut tidak masuk, maka perlu dicarikan solusi seperti misal proyeknya dibuat menjadi 2 paket. Paket pertama 10 miliar dan paket kedua nanti akan diusahakan tambahan diusahakan kontrak baru dengan nominal yang lain, atau kita perlu menurunkan
volume dari pekerjaan, dengan artian kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana awal. Maksudnya misal ada gedung yang semula ingin dibangun 1000 meter persegi, maka kita sesuaikan dengan budget yang tersedia, katakanlah cukup untuk 800 meter persegi, dan setelah dikaji dengan 800 meter persegi ternyata masih cukup, jadi juga masih bisa dilanjutkan. Lalu yang ketiga adalah alat pengendalian. Alat pengendalian di sini dalam arti adalah ketika kontraktor melaksanakan pekerjaan, owner maupun konsultan pengawas dan perencana itu akan dapat melihat progres dari pelaksanaan pekerjaan menggunakan kurva S, yang mana kurva S sendiri dengan kata lain sebenarnya adalah realisasi dari nominal uang yang telah dipasang atau dikerjakan untuk proyek tersebut. Jadi dengan kata lain, RAP juga bisa menjadi pengendalian apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dalam arti tepat waktu atau tidak tepat waktu. Dan apa intervensi yang bisa dilakukan untuk membuat progres tersebut tepat waktu. Kira-kira seperti itu. Kemudian perkiraan biaya akan memegang peranan penting di dalam penyelenggaraan proyek. Nah, pada taraf pertama dipergunakan untuk mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek atau untuk investasi. Selanjutnya, RAP akan mempunyai fungsi dengan spektrum yang lebih luas, seperti merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Kemudian meskipun kegunaannya sama, namun untuk masing-masing organisasi di dalam proyek, RAP akan mempunyai penekanan yang berbeda-beda pula, yaitu penekanan untuk kontraktor, untuk konsultan maupun untuk owner. Nah, bagi kontraktor, RAP merupakan nilai finansial yang diajukan dalam proses lelang guna memperoleh pekerjaan dengan memperhitungkan profit. Keahlian dan pengalaman kontraktor akan sangat berpengaruh atau cukup berpengaruh pada proses penyusunan RAP ini. Nah, bila penawaran yang diajukan oleh kontraktor pada saat proses lelang terlalu tinggi, kemungkinan besar kontraktor tersebut akan mengalami kekalahan. Artinya dia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Nah, sebaliknya, bila memenangkan lelang dengan nominal yang terlalu rendah, kontraktor juga akan mengalami permasalahan finansial saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Artinya, budget yang tersedia itu di bawah dari harga pasar, sehingga kontraktor perlu mencari solusi terhadap permasalahan finansial tersebut. Lalu dapat disimpulkan, jadi kontraktor ketika menyusun RAP detail pada saat proses penawaran itu juga harus teliti, karena itu tadi, kalau terlalu tinggi dia kalah, terlalu rendah dia akan kesulitan nanti di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, RAP yang dihasilkan oleh kontraktor ini sering pula dikenal sebagai engineering estimate atau EE. Lalu RAP bagi konsultan perencana, dalam perspektif konsultan perencana, RAP merupakan nominal rupiah yang diajukan kepada pemilik proyek atau owner sebagai usulan biaya yang terbaik untuk berbagai kegunaan dalam penyelesaian proyek dan sampai pada derajat ketelitian tertentu, di mana kredibilitas dari RAP yang dihasilkan oleh konsultan perencana akan terkait dengan ketepatan, kebenaran dari angka-angka yang diusulkan oleh konsultan perencana. Nah, harga estimasi yang diajukan oleh konsultan ini sering kali disebut sebagai BOQ atau Bill of Quantity. Lalu yang ketiga, bagi owner RAP merupakan nominal yang menunjukkan jumlah perkiraan biaya yang akan menjadi salah satu acuan atau patokan untuk menentukan kelanjutan dari suatu proyek atau investasi. Secara praktis di lapangan sering juga disebut owner estimate atau OE. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam memperhitungkan RAP ada beberapa. Yang pertama adalah desain bangunan, kemudian kondisi pasar, sarana teknis, pertimbangan kualitas, harga dan resiko desain, ketidaktelitian, dan masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin tidak tersebutkan dalam poin ini. Nah, yang dimaksud dengan desain bangunan, kenapa dia berpengaruh terhadap RAP? Misalkan terjadi perubahan desain, contohnya adalah perubahan bentuk, tinggi ataupun ukuran, dan lain sebagainya. Maka beberapa penyesuaian tersebut tentunya akan memerlukan penyesuaian tarif atau penyesuaian nominal uang yang diperlukan untuk mengerjakan
perubahan desain tersebut. Kemudian kondisi pasar, jadi saat menyiapkan RAP atau menyiapkan estimasi, tarif dan harga yang dipakai biasanya akan diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, akan tetapi estimasi pendekatan ini merupakan perkiraan harga tender pada waktu tertentu di masa yang mendatang. Jadi maksudnya saat ini kita menyusun RAP, padahal proyeknya belum berjalan. Padahal proyeknya mungkin berjalan 3 bulan atau 4 bulan setelah proses tender ini. Sehingga harga di 3 bulan atau 4 bulan ke depan sebenarnya merupakan harga yang masih fluktuatif. Nah, karenanya sangatlah perlu untuk memperbarui harga tersebut dengan menggunakan indeks harga tender, sehingga sesuai dengan tingkat harga saat ini. Nah, selain itu perlu pula untuk memasukkan peningkatan biaya buruh atau tenaga kerja, kemudian biaya material yang telah diumumkan tetapi belum terlaksana. Kemudian sarana teknis. Jadi sarana teknis yang digunakan dapat menimbulkan suatu peningkatan proporsi biaya proyek. Nah, untuk itu peninjauan biayanya diharapkan dapat terpisah dari komponen biaya bangunan lainnya. Nah, pada proyek-proyek yang besar, QS atau Quantity Surveyor yang ahli pasti akan digunakan untuk memberikan pedoman terutama pada saat estimasi atau perkiraan penyusunan RAP. Nah, sebagai contoh, penggunaan dari AC itu bisa meningkatkan biaya proyek yang mungkin nilainya bisa cukup besar. Kemudian pertimbangan kualitas, nominal RAP ditetapkan berdasarkan standar kualitas tertentu. Jika terjadi perubahan kualitas yang digunakan, maka nominal RAP juga tentu akan perlu diganti. Lalu harga dan risiko desain. Estimasi disusun berdasarkan kombinasi 3 faktor, yaitu kualitas, kuantitas, dan juga harga. Dua hal pertama yang disebut dari komponen tersebut berkaitan dengan desain, yang dapat mengalami perubahan hingga penandatanganan kontrak. Selanjutnya, desain akan mempengaruhi metode konstruksi yang digunakan oleh kontraktor. Lalu resiko biaya yang berkaitan dengan desain akan lebih banyak terjadi pada tahap permulaan daripada tahap tender, karena memang pada tahap permulaan ini seringkali terjadi fluktuasi perubahan desain, begitu ya. Oleh karenanya, persentase yang lebih besar harus ditambahkan untuk menutup resiko desain pada tahap permulaan daripada tahap selanjutnya selama proses pengerjaan desain. Lalu keenam, ketidaktelitian. Jadi usulan estimasi biaya harus secara jelas menunjukkan apa saja yang telah dicakup melalui spesifikasi dan apa saja yang tidak tercakup. Owner mungkin dapat memaklumi atas pengasumsian bahwa estimasi 1 juta rupiah begitu telah mencakup semua pengeluaran dari proyek tersebut. Contoh seperti itu. Owner tampaknya kurang dapat memaklumi bila kemudian ia mengetahui bahwa beberapa kelompok pengeluaran luput untuk ditinjau. Jadi ketelitian dari estimator ketika menyusun RAP ini akan sangat penting di dalam proses proyek konstruksi. Contoh nyata dari ketidaktelitian antara lain fee profesional dan ongkos-ongkos lain yang belum masuk begitu. Kemudian VAT atau value added tax, pajak pertambahan nilai, kemudian biaya lahan, tagihan bunga, perabotan kecil-kecil dan komponen peralatan khusus yang mungkin dibutuhkan untuk bengkel ataupun laboratorium ataupun workshop ketika pelaksanaan proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga pada umumnya berbeda sesuai dengan jenis dan mutunya, termasuk sumber daya manusia. Selain itu, dipengaruhi oleh keadaan perekonomian nasional serta kebijakan dari pemerintah. Nah, dari sisi ekonomi, harga dapat berfluktuasi sesuai dengan supply dan demand. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan dari kenaikan dari biaya saat proses konstruksi. Lalu yang kedua, komponen biaya pada proyek konstruksi. Komponen biaya pada proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah indirect cost, biaya tidak langsung seperti overhead, biaya tak terduga, keuntungan atau profit. Yang kedua adalah biaya langsung atau direct cost, berupa bahan atau material, upah pekerja, dan alat, dan lain sebagainya. Nah, biaya tidak langsung atau indirect cost ini merupakan biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan proyek, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Nah, biaya tidak langsung dapat terdiri dari overhead, biaya tidak terduga, dan keuntungan atau profit. Biaya overhead sendiri dapat kita temui pada kantor ataupun pada proyek.
Biaya overhead pada kantor merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha, misal sewa kantor dan fasilitasnya, kemudian honor pegawai, izin usaha, dan lain sebagainya. Kemudian biaya overhead proyek dapat berupa biaya personil di lapangan, kemudian fasilitas penunjang proyek seperti gudang kantor, pagar, bank garansi, dan lain sebagainya. Lalu masih membicarakan indirect cost, biaya tak terduga. Ini merupakan biaya yang harus tersedia untuk mengantisipasi beberapa hal yang tidak terduga saat pelaksanaan proyek. Biasanya dinyatakan sekian persen dari biaya total. Nah, semakin teliti kontraktor di dalam memperhitungkan pelaksanaan konstruksi, maka semakin kecil pula biaya tak terduga yang diperlukan. Contohnya adalah naiknya muka air tanah, kemudian banjir dan longsor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan atau profit. Jadi keuntungan ini tidak sama dengan gaji. Keuntungan merupakan hasil dari jerih payah, dari keahlian, dan hasil dari faktor risiko. Nah, semua jenis biaya proyek, selain keuntungan ya, umumnya tidak dapat dikurangi karena mau tidak mau, ya biaya tersebut harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek. Jadi yang masih bisa fluktuatif sebenarnya adalah keuntungan atau margin profit dari kontraktor. Nah, sebaliknya, keuntungan merupakan komponen yang dapat ditambahkan atau dikurangi, maksudnya dapat ditingkatkan atau dapat diturunkan untuk tujuan tertentu, misal untuk memenangkan tender. Jadi kalau ingin menang ya umumnya penawarannya lebih rendah sehingga keuntungannya masih akan berkurang. Lalu biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung dapat dihitung sebagai perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan atau unit cost. Lalu volume pekerjaan dihitung dengan berdasarkan pada gambar kerja. Dapat berupa satuan meter, meter persegi, meter kubik, buah, dan lain sebagainya. Lalu volume pekerjaan satuannya bisa maksudnya satuan dari harga volume pekerjaan ya, rupiah per meter persegi, dan lain sebagainya. Nah, harga satuan pekerjaan sendiri terdiri dari harga bahan dan harga upah serta harga alat, biaya peralatan. Harga satuan pekerjaan dapat dihitung menggunakan metode salah satu dari kelima ini, misal analisis BOW menggunakan koefisien, cara SNI yang juga menggunakan koefisien, lalu cara bina marga dan cara modern yang mana biayanya akan didasarkan pada man per day, man per hour, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah gabungan dan pengalaman dari estimator. Poin terakhir, menghitung RAP. Bagaimana caranya? Mungkin langsung saya percepat saja. Secara umum bisa dibedakan dengan dua cara. Pertama adalah RAP yang dihitung secara kasar atau berupa taksiran, dan yang kedua adalah RAP yang dihitung secara teliti. Nah, perhitungan RAP secara taksiran atau secara kasar ini bisa dihitung dengan cara mengalihkan luas dari bangunan yang sedang kita bangun dengan harga per meter perseginya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya uraian pekerjaan. Katakanlah bangunan utama 10 kali 8 meter, volumenya 80 meter, harga pelaksanaannya adalah 150.000 per meter persegi. Maka harga untuk penyelesaian bangunan utama adalah 12 juta. Misalkan seperti itu. Nah, walaupun dinamakan sebagai anggaran biaya kasar atau taksiran, namun harga satuan setiap meter persegi luas lantai harusnya tidak jauh berbeda dengan harga yang akan dihitung secara teliti kalau kita menghitungnya dengan baik. Kemudian perhitungan melalui anggaran biaya teliti ini nanti yang akan Anda kerjakan ya di dalam proyek perancangan. Anggaran biaya teliti ini merupakan anggaran biaya proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Nah, jika pada anggaran biaya kasar atau taksiran, harga satuan dihitung berdasarkan harga taksiran setiap luas lantai meter persegi, maka pada anggaran biaya teliti, harga satuan akan dihitung berdasarkan RKS, gambar kerja, dan harga satuan pekerjaan. Nah, proses untuk menghitung RAP kurang lebih ada 5 step. Yang pertama adalah sebagai estimator kita harus mempelajari dulu gambar rencana ataupun dokumen RKS dari
produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana. Jadi Anda pelajari RKS dan juga gambar desain, gambar rencana. Lalu yang kedua, kita akan susun uraian pekerjaan dan atau barang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana gambar detail dan RKS menurut kelompok yang sejenis. Jadi maksudnya kita akan membreakdown item-item pekerjaan yang diperlukan seperti pembersihan lahan, persiapan lahan, kemudian penggalian fondasi, pekerjaan balok, pekerjaan kolom dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung volume dari pekerjaan tersebut. Jadi volume ini Anda perlu mengacu pada gambar rencana untuk menghitung volume dari pekerjaan. Yang keempat, kita akan melakukan analisis harga satuan pekerjaan. Jadi susun analisis harga satuan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan yang telah diuraikan. Terakhir, kita jumlahkan harga dan selanjutnya tambahkan PPN dari RAP yang telah Anda hitung untuk mendapatkan rencana anggaran biaya yang lengkap. Nah, penawaran yang diajukan kontraktor pada saat tender pada dasarnya merupakan RAP yang telah disusun secara detail atau lengkap. Nah, isinya apa saja dokumen tersebut? Dari depan ke belakang berisi rekapitulasi, kemudian bill of quantity, kemudian unit cost atau harga satuan pekerjaan, dan terakhir adalah daftar harga satuan bahan dan upah. Nah, pada item rekapitulasi ini akan berisi total nominal biaya untuk setiap sub pekerjaan yang selanjutnya digunakan untuk menghitung biaya total proyek dan harga penawaran setelah ditambahkan dengan pajak atau PPN. Nah, dalam proyek swasta terkadang dicantumkan pula secara jelas persentase untuk jasa atau keuntungan dari kontraktor. Lalu biaya total proyek berupa jumlah total yang dibulatkan, selanjutnya dituliskan dalam bentuk kalimat. Nah, berikut adalah contoh rekapitulasi dari pekerjaan. Jadi pekerjaan gedung 2 lantai ya, lantai 1 pekerjaan ada terdiri dari sub pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi dan lain sebagainya, lalu ditotal, kemudian dibulatkan dan ditulis dalam kalimat 800, sorry ini mungkin salah tulis ya, harusnya 862.990.000 rupiah. Lalu PQ atau POQ, Bill of Quantity, ini berisi rincian perhitungan RAP yang dibuat untuk setiap sub pekerjaan. Nah, perhitungannya akan dilakukan dengan cara mengalihkan volume pekerjaan untuk setiap sub pekerjaan dengan harga satuan pekerjaannya. Volume pekerjaan dapat dihitung dengan berdasarkan pada gambar kerja. Ini adalah contoh perhitungan dari Bill of Quantity. Contoh untuk sub pekerjaan persiapan itu terdiri dari apa saja? Contohnya adalah pembersihan lahan, pengukuran atau pemasangan boplang, dan lain sebagainya. Dan setiap item dari sub pekerjaan, contoh pembersihan lahan atau pembersihan lapangan, kita bisa lihat, oh ternyata volumenya sekian, harga satuan sekian, sehingga total harganya adalah 4,3 juta, dan seterusnya. Dan yang ketiga, analisis harga satuan pekerjaan ini akan berisi rincian perhitungan harga satuan pekerjaan untuk setiap sub pekerjaan. Metode untuk menghitungnya seperti yang tadi disebutkan di depan, ada BOW, SNI, Bina Marga, cara modern, dan gabungan dan pengalaman. Ini contohnya untuk pekerjaan pembesian 1 kilo dengan besi polos. Jadi dalam pekerjaan pembesian 1 kilo besi polos kita butuh tenaga dan bahan dan alat. Nah, ini alatnya kebetulan tidak diperlukan. Tenaga butuh apa saja? Pekerja, tukang, kepala tukang, mandor, dan seterusnya. Bahannya apa saja? Dari sini kita bisa melihat dengan overhead dan profit 10%, maka untuk setiap 1 kilo pekerjaan pemasangan besi polos kita butuh biaya 19.737,30 rupiah. Dan intinya yang kita kerjakan itu akan terdiri dari ini tadi. Pertama kita hitung volume, setelah itu melakukan analisis harga satuan pekerjaan semacam ini. Kemudian volume dikalikan dengan analisis harga satuan akan kita dapatkan bill of quantity.
Bill of quantity untuk setiap sub pekerjaan kita peroleh, kita rekap dalam rekapitulasi semacam ini. Dan setelah itu kita total, kita akan dapatkan berapa nominal rupiah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi RAP. Anda bisa melanjutkan pelaksanaan perhitungan RAP untuk masing-masing proyek perancangan setiap kelompok ya. Nanti akan saya lampirkan contoh Excel dari perhitungan RAP di Sepada UNS. Jika ada hal-hal yang belum jelas, Anda bisa menyampaikan atau menghubungi saya melalui grup WA kelas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.